Setelah peserta BPJS terisi, maka akan terlihat pada kolom peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di sini ada satu orang peserta, yaitu atas nama Ricky Marjuki. Ini pada NPP 123456. Kemudian pada NPP 987 itu ada Nova Rizky. Jadi pada saat tadi menambahkan data pekerja, harus benar memilih NPP mana pekerja tersebut berada. Jangan sampai salah mengklik nomor NPP-nya. Selanjutnya, untuk pelaporan tahap 1 atas nama Naufal misalkan, bisa diklik pada lapor tahap 1. Kemudian NPP-nya untuk Nova Rizky, NPP-nya adalah 654 ini. Kemudian nomor pesertanya, ketika kita klik nomor peserta, akan keluar nama pesertanya secara otomatis. Di sini Ricky Marjuki dan kita akan melaporkan itu Nova Rizky. Jadi kita salah mengklik nomor peserta. Nah, ini adalah nomor peserta dari Nova Rizky. Apabila Bapak Ibu bingung ini yang mana nih untuk nama peserta ini, bisa dilakukan dengan lapor tahap satunya pada peserta BPJS Nova Rizky. Akan dilaporkan tahap satunya, ini Nova Rizky, nomor pesertanya, baru lapor tahap 1. Nah, kalau lapor tahap satunya pada nama peserta seperti ini, akan langsung terisi nomor pesertanya. Kemudian kita pastikan dulu ini NPP-nya yang mana, Nova Rizky tersebut. Setelah data perusahaan dan juga pekerja terisi, kemudian waktu pembayaran upahnya disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, apakah harian, bulanan, ataupun dorongan. Kemudian mengisi upah peserta. Upah peserta ini diisi tanpa menggunakan titik ataupun koma. Seperti itu. Jadi kalau mencantumkan titik di sini, maka akan invalid dan ini tidak akan bisa disimpan. Tempat kejadian silakan dipilih di lokasi kerja, di luar lokasi, atau lalu lintas pada saat pulang atau pergi kerja, atau pada perjalanan lain yang tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian di sini alamat tempat kejadiannya, silakan untuk diisikan. Kemudian kejadian tersebut di kota atau kabupaten mana, bisa kota Bandung, bisa Cimahi, ataupun kota lain. Misalkan kecelakaan terjadi pada saat perjalanan dinas ke Surabaya, maka tinggal diketik saja kota Surabaya, kemudian diklik tambah seperti itu. Kemudian tanggal dan jam kecelakaannya diklik di tombol ikon kalender ini, kapan, misalkan kemarin jam 10.15 misalkan. Nah, di sini apakah 10.15 sore atau pagi? Berarti ini jam 10.15 pagi. Kalau ini jam 10.15 malam. Misalkan pagi. Setelah terisi, klik di bagian luar seperti ini. Atau mau mengetik secara langsung, diperbolehkan juga.
Misalkan jadi tanggal 9, diklik di keyboardnya tanggal 9 Mei, misalkan Agustus, tinggal ketik 8, kemudian jamnya, misalkan jadi jam 13, apabila diklik 13 maka akan berubah menjadi 1 PM. Seperti itu. Kemudian di sini ada tindakan membahanya, silakan dipilih, disesuaikan. Kondisi yang menimbulkan bahayanya dipilih. Kemudian ini juga sama, dipilih coraknya. Sumber penyebabnya. Nah, untuk uraian kronologis pada tampilan ini terlihat satu baris, tetapi sebenarnya ini untuk kronologi sendiri bisa dijabarkan secara panjang. Apabila di enter, dia akan menyesuaikan. Jadi silakan kronologisnya sejelas mungkin bahwa kecelakaan tersebut merupakan suatu kecelakaan kerja. Akibat yang dideritanya tinggal meninggal dunia atau cedera atau luka bagian tubuhnya silakan diisi. Pertolongan pertamanya, apakah ke rumah sakit yang kerjasama atau tidak kerjasama atau yang lain. Nama rumah sakitnya apa atau kliniknya. Terus pada saat pengangkutannya menggunakan apa angkutan darat, sungai, danau, laut ataupun udara. Nah, di sini ada lampiran dokumen persyaratan. Misalkan ada lampiran dokumen persyaratan yaitu surat perintah tugas, absensi. Bisa diklik new, kemudian beri nama dokumen tersebut. Misalkan surat perintah tugas, kemudian diklik dokumen persyaratannya, dipilih, kemudian simpan. Nanti akan tampil satu dokumen. Apabila lebih dari satu dokumen, silakan klik new lagi, beri nama lagi, pilih lagi dokumen filenya, diklik di sini, kemudian simpan lagi. Ini udah ada 2 lampiran dokumen. Silakan untuk mengklik new apabila ada beberapa lampiran dokumen persyaratan. Kemudian ini tempat kota kabupaten pelaporan, misalkan kota Bandung ataupun yang lainnya, silahkan dipilih. Karena ini perusahaan berada di kota Bandung, maka klik kota Bandung. Kemudian nama pelapornya siapa, jabatannya, dan pada bagian pernyataan silahkan diklik hingga berwarna hijau, kemudian di save pada bagian kanan atas. Ini untuk tampilan layar komputer ataupun laptop. Untuk tampilan di handphone mungkin ada di sebelah bawah gimana handphone ataupun komputernya. Kemudian disimpan. Apabila tidak tersimpan, di sini perhatikan kolom mana yang berwarna merah. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah kolom yang belum terisi, dan ini kolom wajib diisi. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini belum diisi. Ini juga nama fastcase-nya belum diisi. Setelah terisi, maka peringatan tersebut akan hilang. Misalkan seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang peringatan bertuliskan warna merah, maka klik simpan. Maka akan tampil pada laporan kecelakaan
tahap 1 di nama peserta Noval Rizky. Kemudian kita back. Untuk kembali bisa menggunakan tombol kembali pada browser ataupun pada handphone, tombol back. Bisa juga kalau pada laptop diklik seperti ini. Bisa di siap lompat langsung tampilan ke menu utama, atau di laporan kecelakaan kerja, ataupun di nomor NPP. Nah, seperti ini adalah tampilan langsung ke nomor NPP atau langsung ke menu utama, bisa juga. Tadi kita telah mengisi untuk NPP 9876654 atas nama Nova Rizky. Nah, karena NPP-nya tadi 97654, maka akan tampil di laporan kecelakaan kerja tahap satunya dengan status laporan sedang diproses verifikasi oleh UPTD. Ketika diklik akan tampil seperti ini. Ini kan ada segitiga kecil, kalau diklik lagi berarti yang sedang dalam proses itu satu laporan. Apabila ada 2 atau 3, maka di sini akan tertulis 2 atau 3 ataupun seterusnya. Ketika diklik ada nama Nova Rizky.